Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu kita kembali di dalam daring mapel bersama saya Ibu Eva Siagian dengan tema perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan dan tumbuhnya semangat kebangsaan. Adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama menjelaskan latar belakang kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Yang kedua, menjelaskan proses kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia dengan subtema kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. 1. Latar belakang kedatangan bangsa Barat. Nah, anak-anak, keunggulan lokasi berperan penting terhadap kegiatan ekonomi, transportasi, dan kemudahan komunikasi masyarakat Indonesia. Berbagai keunggulan yang dimiliki bangsa Indonesia menjadi salah satu pendorong bangsa-bangsa asing untuk datang ke Indonesia. Nah, anak-anak, di sini saya gambarkan peta dunia ya. Inilah merupakan letak dari wilayah Indonesia yang strategis tersebut. Bukan hanya bangsa-bangsa Asia, tetapi bangsa-bangsa Eropa yang letaknya ribuan kilometer dari Indonesia tertarik dan berdatangan ke Indonesia. Nah, kekayaan apa saja yang mendorong kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia? Ya, faktor pendorong bangsa-bangsa Barat ke Indonesia yang pertama, daya tarik Indonesia bagi bangsa-bangsa Barat. Nah, kamu lihat contoh hasil bumi Indonesia. Selanjutnya, gambar tersebut merupakan contoh hasil bumi Indonesia yang sangat dibutuhkan bangsa-bangsa Barat, yaitu rempah-rempah. Bangsa Barat sangat membutuhkan rempah-rempah dari Indonesia karena bangsa-bangsa Eropa memiliki perbedaan kondisi alam dengan Indonesia. Iklim dan musim di Indonesia sangat mendukung tumbuh dan berkembangnya tanaman. Sementara itu di Eropa dengan 4 musimnya kurang mendukung tumbuhnya tanaman rempah-rempah yang dibutuhkan bangsa Eropa. Anak-anak, di sini ada beberapa contoh gambar-gambar hasil rempah-rempah bumi Indonesia. Berdasarkan kenyataannya, kita dapat menyimpulkan bahwa bangsa-bangsa membutuhkan rempah-rempah. Sementara persediaan di Eropa sangat terbatas. Rempah-rempah bagi bangsa Eropa dapat digunakan untuk mengawetkan makanan, bumbu masakan, dan obat-obatan. Nah, negara-negara tropis Indonesia kaya akan rempah-rempah sehingga bangsa-bangsa Barat berusaha memperolehnya. Jadi di sana anak-anak, bangsa-bangsa Eropa itu berlomba-lomba datang ke Indonesia, termasuk nanti Spanyol, Portugis, lalu Belanda, Inggris, datang berlomba-lomba untuk menguasai perdagangan. Kita lihat B. Motivasi 3G, Gold, Gospel, dan Glory merupakan motivasi bangsa Barat melakukan penjelajahan samudra. Nah, apa ini maksud dengan Glory, Gold, dan Gospel? Perhatikan anak-anak. Yang pertama, gold artinya emas yang identik dengan kekayaan. Semboyan ini menggambarkan bangsa Barat ke Indonesia adalah untuk mencari kekayaan. Yang kedua, glory bermakna kejayaan bangsa. Tujuan bangsa Barat datang ke Indonesia adalah untuk mencari kejayaan. Yang ketiga, gospel adalah keinginan bangsa Barat untuk menyebarluaskan agama Nasrani, khususnya agama Kristen di Asia, Afrika, dan Amerika Selatan. Faktor yang ketiga, revolusi industri adalah pergantian atau perubahan secara menyeluruh dalam memperoleh barang dari sebelumnya menggunakan tenaga manusia dan hewan menjadi tenaga mesin. Penggunaan mesin dalam industri menjadi produksi lebih efisien, ongkos produksi dapat ditekan, serta barang dapat diproduksi dalam jumlah yang besar dan cepat. Berkembangnya revolusi industri menyebabkan bangsa-bangsa Barat memerlukan bahan baku yang lebih banyak. Mereka juga memerlukan daerah pemasaran untuk hasil-hasil industrinya. Nah, jadi ini anak-anak di Inggris pada abad ke-17 dimulai revolusi industri. Sehingga muncul berbagai industri. Selanjutnya,
Salah satu hasil revolusi industri adalah kegiatan transportasi. Penemuan mesin uap yang dapat dijadikan mesin penggerak perahu merupakan teknologi baru pada masa tersebut. Perahu dengan mesin uap merupakan penemuan sangat penting yang mendorong penjelajahan bangsa-bangsa barat. Revolusi industri didukung berbagai penemuan lain seperti kompas, mesin pemintal, dan sebagainya. Inilah anak-anak contoh-contoh dari kemajuan revolusi industri pada saat itu. 2. Kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Nah, perhatikan rute kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia berikut ini. Selain Belanda, bangsa-bangsa barat yang datang ke Indonesia pada masa penjajahan adalah Portugis, Spanyol, dan Inggris. Kedatangan bangsa barat ke Indonesia antara lain: yang pertama, kedatangan bangsa Portugis di Maluku. Perjalanan bangsa Portugis mencari sumber rempah-rempah diawali oleh kota Lisabon, Portugis pada tahun 1484 oleh Bartolomeu Dias, melakukan pelayaran pertama menyusuri pantai barat Afrika. Dia bermaksud melakukan pelayaran ke India namun gagal. Portugis mencapai Malaka pada tahun 1511 di bawah pimpinan Alfonso de Aguilera. Ia berhasil menguasai Malaka dan Myanmar. Selanjutnya Portugis menjalin hubungan dagang dengan Maluku. Pada tahun 1512, bangsa Portugis telah berhasil sampai di Maluku di bawah pimpinan Antoni de Avery dan Francisco Serrao. Ini anak-anak gambar dari tokoh-tokoh pelayaran bangsa Portugis. Selanjutnya, ekspedisi bangsa Inggris. Persekutuan dagang milik Inggris diberi nama EIC, East India Company. Di dalamnya bergabung para penguasa Inggris. Walaupun Inggris tiba di Kepulauan Nusantara, pengaruhnya tidak terlalu banyak seperti halnya Belanda. Hal ini disebabkan EIC terdesak oleh Belanda sehingga Inggris menyingkir ke India, Asia Selatan, dan Asia Timur. Ini tokoh-tokoh bangsa Inggris yang nyampe ke Indonesia. Ini lambang dari EIC. Selanjutnya, kedatangan bangsa Belanda di Jayakarta atau Jakarta. Nah, seorang pelaut Belanda, Cornelis de Houtman, memimpin ekspedisi ke Indonesia pada tahun 1595. Armada de Houtman mengarungi ujung selatan Afrika. Selanjutnya terus menuju ke arah timur melewati Samudra India. Pada tahun 1596, armada de Houtman tiba di pelabuhan Banten melalui Selat Sunda. Kedatangan Houtman di Indonesia kemudian disusul ekspedisi-ekspedisi lainnya. Dengan banyaknya perdagangan Belanda di Indonesia, maka muncul persaingan di antara mereka sendiri. Untuk mencegah persaingan yang tidak sehat, pada tahun 1602 didirikan Virgin Oost-Indische Company (VOC) atau Perserikatan Maskapai India Timur yang merupakan merger atau penggabungan dari beberapa perusahaan dagang Belanda. Gubernur Jenderal pertama VOC adalah Vital Hout. Ia mendirikan pusat perdagangan VOC di Ambon, Maluku. Namun kemudian pusat dagang dipindahkan ke Jayakarta atau Jakarta karena VOC memandang bahwa Jawa lebih strategis sebagai lalu lintas perdagangan. Selain itu, Belanda ingin menyingkirkan saingan mereka yaitu Portugis di Malaka. Pangeran Jayawikarta, penguasa bagian wilayah Banten, memberi izin kepada VOC untuk mendirikan kantor dagang di Jayakarta. Selain memberikan izin kepada VOC, Pangeran Jayawikarta juga memberikan izin pendirian kantor dagang kepada EIC, Inggris. Kebijakan ini membuat Belanda merasa tidak menyukai Pangeran Jayakarta. Gubernur Jenderal VOC Jan Vitelson Toei membujuk penguasa kerajaan Banten untuk memecat Pangeran Jayawikarta, sekaligus memohon agar izin kantor dagang Inggris EIC dicabut. Pada tanggal 31 Mei 1619, keinginan VOC dikabulkan Raja Banten.
Momentum inilah yang kemudian menjadi mata rantai kekuasaan VOC dan Belanda pada masa berikutnya. VOC menikmati keleluasaan dan kelonggaran yang diberikan penguasa Banten. Jayakarta oleh VOC diubah namanya menjadi Batavia. VOC mendirikan benteng sebagai tempat pertahanan pusat kantor dagang dan pemerintah. Masa inilah yang menjadi sandaran perluasan kekuasaan Belanda pada masa perjalanan sejarah selanjutnya. Jadi ini kota dagang VOC anak-anak di Jakarta. Di kota Jakarta pada saat itu namanya Batavia, dirubah ya Batavia atau Jakarta. Dan ini sosok gambar Pangeran Jayawikarta. Jadi inilah nanti anak-anak yang merupakan dasar nanti VOC itu atau Belanda itu menanamkan kukunya di Indonesia. Maka Indonesia masuk menjadi tanah jajahan Belanda. Nah, sampai di sini, selamat belajar.